Ini full. Anda lihat full ini ya, slide ya. Iya, Bu, full slide. Nggak terpotong ya, gambar beruang kutubnya nggak terpotong ya. Soalnya di tempat saya ada batasan garis hijau. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya langsung saja masuk ke suhu udara. Tentu saja ini merupakan kelanjutan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Untuk membahas suhu udara, Anda harus paham radiasi, neraca energi, sedikit atmosfer. Kalau Anda sih sudah mendapatkan mata kuliah geosains, sudah ya? Anda sudah dapat geosains? Atau sedang? Sedang dapat Ibu. Oh, sedang ya. Berarti geosains, meteorologi, klimatologi itu kesamaannya adalah beberapa persen, mungkin 30-40% ada gitu ya. Jadi Anda harus lebih paham daripada mahasiswa dari departemen lain. Dan juga dalam hal kuis ujian juga saya sangat berharap bahwa Anda akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada yang lain. Saya kok nggak bisa melihat Anda dan saya ya? Apa karena bentar saya kalau stop share juga kok nggak ada ya? Sebentar. Saya answer dulu. Oke. Stop share dulu ya, sebentar. Saya share. Oke, kita membahas mengenai suhu udara. Lalu ini pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu perbedaan suhu dan panas, satuan suhu, kapasitas panas, dan panas jenis. Lalu yang kedua, proses perpindahan panas. Ini Anda sudah paham saya rasa ya, secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang ketiga, penyebaran suhu secara temporal maupun spasial. Yang keempat, analisis suhu udara secara sederhana. Dan yang kelima, peta sebaran suhu global. Sebagai pendahuluan, neraca energi sudah kita bahas di minggu yang lalu. Neraca energi di permukaan bumi dan atmosfer akan menentukan pendistribusian energi untuk berbagai proses fisika. Antara lain untuk pemanasan dan pendinginan permukaan tanah, air, dan udara. Ya, neraca energi itu akan menentukan berapa jumlah energi yang akan dapat dimanfaatkan untuk pembentukan cuaca dan iklim dengan segala perubahan-perubahannya. Berarti juga akan menentukan pemanasan atau pendinginan di permukaan di mana kita tinggal, di mana makhluk hidup itu tinggal. Baik itu permukaan tanah, air, tentu saja hubungannya dengan udara. Melihat kembali neraca air ini, bahwa kira-kira dari radiasi matahari yang masuk itu hanya 51% yang sampai ke permukaan, lalu atmosfer itu menerima energi dari permukaan bumi berupa konveksi dan radiasi sejumlah 7, lalu evaporasi dalam bentuk latent heat itu ada 23, lalu infrared dari ray radiasi itu sejumlah 111, dan dari radiasi langsung sejumlah 19, sehingga totalnya adalah 160, mendapatkan 160. 160 ini akan hilang menjadi infrared radiation oleh atmosfer sejumlah 64, lalu infrared oleh atmosfer ke ruang angkasa sejumlah 64, lalu ke permukaan bumi sejumlah 96, dan energi untuk sejumlah 96,
sehingga totalnya energi yang hilang dari atmosfer itu 160, jadi sama yang diperoleh dari permukaan dan matahari ke atmosfer 160, yang hilang dari atmosfer juga 160. Jadi sudah seimbang di atmosfer. Di permukaan itu ada sejumlah 147 keluar, yaitu tadi ke atmosfer tadi, evaporasi, konduksi, konveksi, dan infrared, lalu memperoleh dari atmosfer 96 dan dari matahari langsung 51. Jadi mendapatkan 147, kehilangan 147. Jadi seimbang. Itu transaksi energinya di permukaan tanah, permukaan bumi maksudnya. Masih pendahuluan. Pada siang hari yang cerah, kalau di negara 4 musim berarti pada siang hari yang cerah, pada musim panas, maka input energi radiasi matahari jauh lebih besar daripada output energi pancaran gelombang panjang. Kalau energi gelombang panjang itu output dari permukaan bumi terjadi siang saja, malam saja, atau siang malam atau gimana? Coba saya nunggu jawaban Anda. Output energi pancaran gelombang panjang dari permukaan itu kapan terjadi? Sepanjang waktu. Sepanjang waktu. Ya, baik siang maupun malam ya. Baik musim dingin maupun musim panas. Pada saat langit cerah, maka input energi radiasi itu jauh lebih besar daripada output, sehingga terjadi pemanasan yang lebih dominan. Pemanasan maka biasanya dikatakan prosesnya adalah proses pemanasan. Meskipun ada proses pendinginan juga, tapi dominannya pemanasan. Nah, pemanasan ini apa yang akan ditanggapi oleh permukaan? Yaitu tergantung dari panas jenis dan kapasitas panas. Panas jenis dan kapasitas panas benda akan mempengaruhi laju dari benda itu untuk menyimpan panas atau melepaskan panas. Jadi masing-masing benda mempunyai panas jenis dan kapasitas yang berbeda-beda, akan menentukan laju dari penyimpanan panas atau pelepasan panas dari permukaan yang menerima radiasi tersebut. Sebelum melanjutkan yang tadi tentang transfer panas maupun panas jenis kapasitas panas, kita lihat dulu perbedaan suhu dan panas. Kalau suhu itu lebih mengacu kepada energi kinetik suatu benda. Jadi molekul-molekul di dalam benda itu semakin tinggi suhunya, semakin tinggi energinya, dia akan gerakannya akan semakin efektif, semakin intensif, dan itu akan ditunjukkan dengan tumbukan-tumbukan antar molekul yang lebih besar sehingga suhunya lebih besar. Itu suhu. Kalau panas merupakan salah satu bentuk energi. Tidak semua energi panas dapat terukur sebagai suhu. Contohnya adalah panas laten. Panas laten itu jenis energi panas, tapi tidak terukur oleh suhu. Contohnya ini digambarkan dengan adanya, sebenarnya ini gambar ini bukan uap ya. Uap itu tidak terlihat, tidak terlihat, warnanya transparan gitu. Kalau sudah terlihat ini bukan uap lagi, tapi sudah mengembun. Energi panas tergantung pada massa, kapasitas panas spesifik, dan perubahan suhu. Jadi energi panas itu akan mempengaruhi perubahan suhu, tapi tergantung dari massa benda itu dan kapasitas spesifik. Energi panas dapat berpindah dari satu objek ke objek lain bila suhunya berbeda. Kalau kita masak air di dalam panci, karena panci yang dipanasi adalah bagian bawah, maka suhunya akan lebih tinggi, di atas lebih rendah, maka ada perpindahan energi atau perpindahan panas. Kapasitas panas.
ini menginjak ke kapasitas panas, adalah jumlah panas yang dapat dikandung oleh suatu benda. Makin besar kapasitas panas, maka makin banyak energi yang dapat disimpan oleh benda tersebut tanpa meningkatkan suhu atau setiap peningkatan suhu 1 derajat. Kita lihat rumusnya, kapasitas panas sama dengan delta dari energi dibagi dengan delta T. Sementara kapasitas panas sama dengan M kali panas jenis. Jadi M kali massa kali panas jenis sama dengan delta Q per delta T, atau delta Q sama dengan M perubahan suhu, perubahan hubungan antara perubahan jumlah energi yang tersedia dengan perubahan suhu adalah delta Q sama dengan massa benda kali panas jenis kali delta T. Jadi delta T tergantung dari massa, panas jenis, dan jumlah energi yang sampai. Ini definisinya. Panas jenis beda ya, kapasitas panas itu C besar, kalau panas jenis C kecil. Panas jenis adalah, ini yang lebih mudah dihafal sebenarnya panas jenis ini. Banyaknya panas yang diserap atau diperlukan oleh satu satuan massa benda untuk menaikkan suhu benda tersebut sebesar satu satuan suhu. Atau kemampuan suatu benda untuk melepas atau menerima panas. Coba kita lihat satuannya, coba. Panas jenis air dan tanah masing-masing adalah 4.200 dan 800 Joule per kilogram per derajat Kelvin. Dari satuan ini, kita bisa mendefinisikan panas jenis, yaitu jumlah energi yang diperlukan oleh satu satuan berat, satu satuan massa benda untuk meningkatkan suhu sebesar satu satuan. Atau kalau kita lihat satuannya langsung, jumlah energi yang diperlukan untuk meningkatkan suhu sebesar 1 derajat Kelvin pada benda sebesar 1 kilogram. Perhatikan panas jenis air itu 4.200. Panas jenis tanah 800. Jadi air kalau diberikan energi sebesar 4.200 akan, 1 kilogram air kalau diberi energi sebesar 4.200 Joule itu akan meningkat suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Benar atau salah pernyataan saya? Ulang, 1 kilogram air kalau diberikan energi sebesar 4.200 Joule akan meningkat suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Benar apa salah? Mungkin 1 derajat Kelvin ya, Bu. 1 Kelvin, Bu. Iya. Kalau saya katakan 1 derajat Celcius, benar atau salah? Mungkin benar, Bu, karena perbandingannya sama, Bu. Kelvin dengan Celsius. Betul. Jadi kalau selisih 1 derajat Celcius dan 1 Kelvin itu sama. Tapi kalau indikasi tingginya suhu 1 derajat Celcius dengan 1 Kelvin beda ya. Kalau 1 derajat Celcius berarti 274 derajat Kelvin. Tapi kalau saya katakan tadi 1 kilogram air kalau diberikan energi sebesar 4.200 Joule, maka suhunya akan meningkat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 derajat Kelvin itu sama. Kalau tanah, 1 kilogram tanah hanya diberikan 800 Joule, itu sudah meningkatkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius atau Kelvin. Jadi kalau menerima energi yang sama, air dan tanah sebesar 4.200, air meningkat suhunya sebesar berapa? Sama-sama air dan tanah diberikan energi sebesar 4.200.
Air meningkat suhunya sebesar berapa? Tanah berapa? Air meningkat 1 derajat, Bu. Dan Untuk air 1 tanah derajat. meningkat 5,25. Iya, betul. Terima kasih, Raihan. Air akan meningkat suhunya 1 derajat, kalau tanah akan meningkat 5,5 derajat. Beda banget ya. Berarti siang hari kalau ada energi matahari datang ke permukaan tanah dan permukaan air, maka suhunya akan beda banget. Tanggapan permukaan akan beda banget. Tanah akan lebih cepat naik suhunya jika dibandingkan dengan air pada masa benda yang sama. Dan penambahan panas yang sama. Masih tentang panas jenis. Ini sama tadi. Contoh lain, panas jenis tanah dan udara dan tanah masing-masing adalah 717 dan 800. Kalau udara panas jenisnya 717, kalau tanah 800 Joule per kilogram per Kelvin. Tetapi kerapatan udara itu hanya 1,275 kilogram per meter kubik. Per meter kubik udara itu beratnya hanya 1,275. Kalau tanah, 1 meter kubik tanah beratnya 1.200 kg. Jadi pada volume yang tetap, volume yang sama, massa tanah akan 1000 kali lebih rapat daripada massa udara. Sehingga kalau dibandingkan kapasitas panasnya jauh lebih besar tanah dibandingkan dengan udara 1000 kali, kira-kira 1000 kali. Jadi udara merupakan penyimpan panas yang terburuk dibandingkan tadi permukaan lain, air dan tanah. Jadi udara tidak bisa menerima energi matahari dengan cara yang efektif karena dia penyimpan panas yang buruk. Tanah dan air yang bisa menyimpan. Oleh karena itu suhu udara yang mempengaruhi suhu udara adalah suhu tanah, bukan energi dari tanah. Energi pancaran dari tanah atau suhu tanah, atau suhu permukaan, bisa air, bukan langsung dari jumlah energi yang diterima dari matahari. Jadi kalau dibandingkan lautan itu kapasitas panasnya 4.200, daratan 800 dan udara 700. Sebentar saya mau nutup kamar dulu soalnya ada cucu-cucu saya rame. Anda sudah bisa mendengar saya? Sudah, Ibu. Oke. Soalnya di laptop saya ada tulisannya, ada sistem yang tidak terdeteksi. Jadi ini perbandingannya tadi udara, daratan, dan lautan. Kapasitas panas menunjukkan potensi panas yang dapat dikandung suatu benda. Kapasitas panas benda tergantung pada massa, jumlah mol, dan panas jenis. Untuk gas, panas jenisnya dapat dibedakan atas panas jenis pada volume tetap dan tekanan tetap. Ini keterangan tambahan saja. Nah, sekarang proses perpindahan panas. Saya rasa Anda juga sudah paham ya, proses perpindahan panas itu tergambar dengan sangat baik kalau kita memasak air. Ada radiasi, lalu ada konveksi. Konveksi itu ada di dalam fluidanya, lalu ada konduksi yang dilewatkan melalui pancinya.
Proses perpindahan panas. Perpindahan panas terjadi dari tempat atau benda yang mempunyai tingkat energi lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Ya, perpindahan selalu terjadi dari di alam ya, secara alamiah itu terjadi dari yang tingkatnya tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Suhu, energi, uap air, dan yang kita bahas terkait iklim, misalnya angin dari tekanan tinggi ke tekanan rendah itu dari yang mempunyai kapasitas tinggi ke kapasitas rendah. Proses pindah yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah proses pindah panas tanpa diikuti oleh perpindahan medium. Mediumnya tidak berpindah. Efektif pada material padat atau solid. Jadi tanah ini efektif ya. Model konduksi, ini saya rasa Anda sudah banyak belajar ini ya. Model transfer secara umum. Kalau konduksi berarti koefisien adalah koefisien konduktivitas panas. Lalu dt per dz adalah gradien suhu per jarak. Ada benda yang konduktivitas panasnya bagus, ada benda yang konduktivitas panasnya jelek. Contohnya yang bagus apa? Yang konduktivitas panasnya bagus apa? Contohnya benda di alam. Logam, Bu. Logam. Kaca juga ya. Nah, sekarang kalau air tanah yang basah dan tanah yang kering, mana konduktivitas lebih bagus? Tanah kering atau tanah basah? Mungkin kering. Coba ada kalau ada setruman, ada energi, ada aliran listrik. Yang basah dengan yang kering, mana lebih nyetrum? Yang basah, Bu. Yang basah. Tanah basah konduktivitas panasnya lebih besar daripada tanah kering. Karena udara merupakan konduktor terburuk, sedangkan tanah merupakan konduktor terbaik. Air lebih baik lagi. Proses konduksi ini hanya efektif untuk pemanasan tanah dan tidak efektif untuk pemanasan udara, karena sifat ini tadi. Tanah merupakan konduktor yang baik, sedangkan udara konduktor yang buruk. Ada konduksi force conduction dan thermal conduction. Ada thermal yang resmi, tapi nanti setelah ini ada konduksi semu, proses pemindahan panas secara konduksi yang terjadi pada lapisan udara yang sangat tipis, hanya beberapa milimeter di dekat permukaan tanah. Jadi di atas permukaan tanah itu ada lapisan perbatas boundary layer, tanah kemudian udara. Nah di boundary layer ini kan memang masih peralihan antara tanah dan udara, sehingga terjadi juga konduksi. Tapi konduksinya semu, hanya sedikit tipis saja di atas permukaan. Konveksi, sebentar, konduksi lagi tadi. Jadi kalau konduksi di dalam tanah itu konduksi asli ya, asli konduksi. Tapi kalau di lapisan perbatas itu konduksi semu. Sekarang konveksi. Proses pindah panas yang diikuti oleh perpindahan medium. Mediumnya adalah fluida, yaitu cairan dan gas. Ini model transfernya. Nggak usah kita bahas detail. Proses konveksi terjadi dengan dua cara juga. Konveksi paksa, turbulensi, dan konveksi bebas. Kalau konveksi paksa, itu karena udara dipaksa untuk bergerak karena melalui lapisan yang kasar. Timbul gerakan turbulen atau eddy. Pengaruh angin sangat nyata pada proses ini. Yang kedua adalah konveksi bebas. Jadi konveksi paksa, dipaksa. Konveksi yang dipaksa naik karena kekasapan permukaan. Tapi kalau konveksi bebas, itu karena permukaan bumi yang menerima radiasi surya, karena kesediaan energinya. Permukaan bumi itu mempunyai energi untuk terjadi konveksi bebas. Jadi memang murni karena ketersediaan energinya.
meskipun ketersediaan energinya itu diterima dari radiasi matahari. Jadi konveksi bebas ini menyebabkan atau disebabkan oleh permukaan yang hangat, kemudian udara di atasnya mempunyai energi, karena mempunyai energi maka dia bersifat ringan dan dia bergerak ke atas. Kenapa saya sudah pernah ngajar Anda atau belum sih? Pendahuluan saya ngajar nggak? Kenapa AC itu dipasangnya di atas? Ada yang tahu? Kenapa pemanas ruangan dipasangnya di bawah? Karena udara panas bergerak ke atas, sedangkan udara dingin bergerak ke bawah, Ibu. Oh iya benar, Sapat. Terima kasih. Ya, karena udara dingin itu berat sehingga bergerak ke bawah. Sedangkan udara yang panas itu ringan sehingga bergerak ke atas. Jadi ringannya udara yang panas tadi merupakan gambaran dari konveksi bebas. Ini gambaran dari konveksi paksa. Jadi ada angin, lalu terjadi konveksi. Udara diangkat naik. Tapi diangkat naiknya itu karena adanya kekasapan permukaan. Ada hutan, ada bangunan tinggi, ada pegunungan, dan halangan-halangan yang lain. Jadi terjadi golakan-golakan kecil. Terjadi gerakan eddy, terjadi turbulensi kecil. Tapi kalau konveksi bebas, ini karena adanya pemanasan permukaan, sehingga udara itu menjadi hangat dan bergerak untuk naik. Bergerak naik di atas setelah energinya habis, akan menjadi dingin dan turun kembali di tempat yang lain. Inilah gambaran dari konveksi bebas. Hujan hari ini nih merupakan hujan banyak yang merupakan hujan konvektif. Jadi udara lembab dan panas naik, kemudian membentuk awan dan menghasilkan hujan. Jadi kejadiannya itu seringkali terjadi pada siang dan sore hari setelah pemanasan maksimum. Itu ciri dari hujan konvektif karena proses konveksi. Radiasi tidak perlu kita bahas lagi, sudah kita bahas minggu yang lalu. Ini proses pindah panas, matahari memancarkan energi. Oh, nggak mau dia di sini. Oh, maaf, saya harus stop share. Harus basic nih. Dan itu berarti harus ngulang. Jadi matahari memancarkan energi radiasi sejumlah E theta T pangkat 4. Lalu diterima oleh permukaan menjadi hangat. Sebagian diterima di permukaan, tapi ada proses-proses di atmosfer. Permukaan menjadi hangat, menghangatkan udara, terjadi konveksi, tapi juga terjadi konduksi, yaitu aliran udara ke dalam tanah. Kalau permukaan panas, maka alirannya terjadi ke dalam tanah. Oke ya. Itu tadi gambaran dari proses transfer energi. Sekarang penyebaran suhu secara spasial. Kita mulai dengan secara vertikal dulu. Jadi spasial itu bisa vertikal dan bisa horizontal. Pada lapisan troposfer, lapisan atmosfer paling rendah, suhu udara makin rendah dengan bertambahnya ketinggian. Disebut apa ini istilahnya? Suhu udara berkurang dengan bertambahnya ketinggian.
Istilahnya apa? Profilnya apa? Lapse. Ya. Profilnya disebut lapse. Kebalikannya, kalau suhu makin tinggi dengan bertambahnya ketinggian disebut inversi. Ini sudah dibahas minggu lalu ya. Dibahas minggu lalu ada inversi, ada isotherm, ada lapse. Jadi Anda harus mengingat lagi. Udara adalah penyimpan panas yang buruk, sehingga cepat menjadi panas atau dingin. Oleh sebab itu, suhu udara di atmosfer bawah mudah dipengaruhi oleh pemanasan muka bumi sebagai pemasok panas terasa untuk udara yang ada di atasnya. Akibatnya, suhu udara akan turun menurut ketinggian, baik di atas daratan maupun lautan. Terutama ini terjadi pada siang hari. Karena permukaan panas, sehingga udara di bawah panas, udara di atas dingin. Jadi lapse rate adalah merupakan profil suhu pada siang hari. Di Indonesia, penurunan suhu udara menurut ketinggian itu sekitar 5 sampai 6, ada yang bilang 5 sampai 7 derajat Celcius untuk setiap kenaikan tempat. Rumus Bragg juga mengatakan bahwa dengan meningkatnya ketinggian di Jawa, penelitiannya di Jawa, itu akan menurunkan suhu sebesar 6,5 derajat Celcius. Jadi makin tinggi tempat, suhunya makin berkurang. Jadi kalau pada ketinggian 2000 meter, suhunya kira-kira 17 atau 16 derajat Celcius. Penguapan dan panas laten mengurangi beban porsi panas terasa. Kita sudah bahas di neraca energi kemarin ya. Jadi kalau ada H plus LE, Rn sama dengan H plus LE plus G dan sebagainya, simpanan. Nah, beda kalau permukaan itu banyak air. Dan beda kalau permukaan itu kering. Coba saya lihat dulu ke bawah, apakah ada atau tidak. Nanti kalau nggak ada, tolong ingatkan saya untuk membahas kembali itu. Ini tidak perlu kita bahas lagi. Nah, sekarang suhu di bawah permukaan. Ternyata tidak ada. Tidak ada. Aku nanti di bawah ya, saya kok lupa. Tadi ulang. Rn sama dengan H plus LE plus G dan sebagainya. Dalam jangka panjang bisa dianggap G itu sama dengan 0. Lalu yang dipakai untuk fotosintesis dan lain-lain itu juga bisa diabaikan. Jadi yang paling dominan adalah H plus LE. Nah, kalau permukaan atau tanah itu mengandung banyak air, mana yang lebih dominan? H atau LE? Halo, Anda dengar saya? Anda masih tersambung dengan saya? Oke. Tadi, tolong jawab ya. Kalau permukaan itu mengandung air, banyak mengandung air, mana lebih besar, H atau LE? Gimana? Saya jawab? Oke, kalau nggak ada yang jawab, saya lanjut dulu kalau begitu. Saya lanjut dulu, suhu di bawah permukaan. Ini gambaran dari permukaan bumi, di atasnya adalah atmosfer, di bawahnya adalah tanah. Hanya ketinggian yang ditinjau hanya kedalaman sampai 80 cm, lalu ke atas hanya sampai 20 cm. Perhatikan di sini, kalau ke bawah, proses yang terjadi adalah secara konduksi. Sedangkan ke atas, proses yang terjadi adalah konveksi. Perhatikan perbedaan suhu antara jam 7 sampai jam 14. Perbedaan suhunya itu antara 57 dikurangi 36. Ada berapa? 21. Beda 21 derajat Celcius. Antara siang dan malam. Ini siang hari suhunya di sini.
Kemudian malam hari suhu minimumnya ada di sini. Besar sekali bedanya. Pada ketinggian 20 cm, suhu siang hari maksimumnya hanya pada suhu sekitar 52. Ini kayaknya derajat, derajat Fahrenheit. Oh maaf, ini bukan jam, tapi derajat Celcius. Tapi ini siang dan malam. Ini tulisannya 1 PM, 5 PM gitu ya. Ini siang dan malam. Siang panas sekali, lalu makin sore makin turun, makin malam makin turun. Lalu dini hari paling rendah, jam 5 paling rendah. Sebelum matahari terbit paling rendah. Di ketinggian 20 cm suhunya hanya sekian, perbedaan suhunya. Di permukaan perbedaan suhunya jauh lebih lebar. Di permukaan tanah di 20 cm hanya ini. Selangnya hanya sedikit. Dan di kedalaman 80 hanya ini sedikit. Jadi prosesnya benar-benar transfer konduksi itu tidak efektif. Konduksi hanya berjalan sampai ke ketinggian kedalaman tertentu saja. Sampai 40 ini masih lumayan. Tapi ke dalamnya hampir tidak ada perbedaan siang malamnya. Suhunya relatif tetap. Ini terjadi karena konduksi. Di atas terjadi karena konveksi. Di atas permukaan terjadi proses transfer energi secara konveksi. Suhu berubah cepat menurut waktu dan ketinggian. Terutama perubahan itu cepat di permukaan. Di bawah permukaan dalam tanah, proses transfer secara konduksi. Perubahan suhu sangat kecil. Makin kecil dengan bertambahnya kedalaman. Pada kedalaman kira-kira 1 meter hampir tidak terjadi perubahan suhu harian. Makanya pada musim winter itu binatang-binatang yang hidup di sana itu dia membuat sarang di dalam tanah, karena di dalam tanah suhunya terjaga. Relatif tidak berubah. Masih secara spasial, ini di bawah permukaan, lalu ini penyebaran suhu di permukaan bumi. Ini masih secara spasial ya. Suhu rata-rata di permukaan bumi makin rendah dengan bertambahnya lintang atau latitude. Secara rata-rata dalam setahun maupun jangka panjang, maka makin tinggi lintang suhunya makin berkurang. Tapi kalau kita lihat per musim ya beda ya. Kalau musim panas maka ada wilayah-wilayah yang makin ke utara malah suhunya makin panas, makin tinggi. Tapi ini secara rata-rata. Sumber energi utama untuk pendistribusian adalah energi dari lintang tropik, di mana lintang tropik itu merupakan penerima radiasi surya terbanyak. Jadi secara rata-rata makin tinggi lintang suhunya makin rendah. Tetapi makin hari yang suhunya rendah itu tidak makin rendah. Artinya secara rata-rata di satu lintang suhunya ya relatif tetap. Ada perubahan juga kecil sekali. Ada perubahan iklim tapi itu relatif kecil dibandingkan perubahan musiman misalnya atau harian. Jauh lebih kecil. Kenapa bisa begitu? Karena ada transfer. Transfer kalau melalui udara adalah melalui proses-proses di mekanisme di Hadley cell untuk lintang rendah, lalu Ferrel cell untuk lintang menengah, dan polar cell untuk lintang tinggi. Jadi ada sel-sel pertukaran energi, transfer energi yang efektif, yaitu di lintang rendah itu Hadley cell, di lintang menengah sel Ferrel, Ferrel cell. Kalau di lintang tinggi adalah polar cell atau sel kutub. Ini gambarnya. Jadi antara 0 sampai 30 itu terjadi konvergensi di permukaan dari sekitar 30 lintang utara dan lintang selatan bertemu di ITCZ. Kemudian di ITCZ karena pertemuan massa udara maka dia bergerak naik secara konvektif. Tapi di atas setelah energinya habis maka udara itu
ditransfer, dipindahkan kembali ke bawah ke lintang tinggi, ke lintang yang lebih tinggi. Ini Hadley cell. Kemudian antara 30 sampai 60 ini di lintang 60 dulu, di lintang 60 dulu itu ada pertemuan antara udara dari tropika dan dari kutub. Di sini juga terjadi konvergensi, maka terjadi gerakan naik atau gerakan konvektif naik di atas. Udaranya sudah dingin dan kehabisan energi disebar lagi, sebagian ke utara ke kutub, sebagian ke lintang yang lebih rendah. Jadi ini sifatnya yang ke lintang yang lebih rendah, ini ada yang suhunya dingin dan ini suhunya panas, sehingga percampuran udara dingin dan panas dari atas. Di sini di lintang ini sekitar 30 derajat lintang ini terjadi divergensi. Kalau ini konvergensi, kalau ini divergensi, udara turun. Maka di sini letaknya gurun. Gurun itu letaknya di sekitar sini. Karena merupakan daerah divergensi yang keawanannya sangat rendah. Jadi penguapan itu sangat intensif, bukan hanya penguapan tapi juga pengembunan, pembentukan awan itu sangat intensif di ITCZ. Juga di ETCZ, tapi lebih intensif di ITCZ karena di ITCZ suhunya tinggi, kelembabannya tinggi. Kalau di ETCZ suhunya agak rendah, kelembabannya juga agak rendah. Jadi meskipun terjadi konvergensi membentuk awan, tapi intensitas keawanannya agak lebih ringan dibanding ITCZ. Tapi ITCZ ini bergerak ke utara selatan mengikuti gerak semu matahari. Kalau matahari ke utara, ITCZ bergerak ke utara. Kalau matahari ke selatan, ITCZ bergerak ke selatan. Jadi tidak terletak di 0 derajat terus, tidak. Tapi bergerak-gerak di sekitar tropika. Antara 0 sampai 23,5 derajat. Sekarang peta spasial. Ini peta spasialnya digambarkan pada musim Desember, Januari, Februari. Ini matahari di mana? Desember, Januari, Februari matahari ada di mana? Selatan. Di selatan. Maret, April, Mei? Di ekuator. Juni, Juli, Agustus? Paling Paling utara, ya. Lalu SON kembali ke ekuator. Jadi Anda bisa menggambar ya gerakan relatif matahari mengelilingi bumi, gerakan relatif ya. Kapan dia equinox di ekuator, kapan paling utara, summer solstice, kapan di ekuator lagi, dan kapan winter solstice paling selatan. Nah, mengikuti gerakan matahari, maka pada bulan DJF yang paling panas, yang paling merah adalah daerah lintang selatan. Lalu MAM agak ke atas, JJA paling utara, lalu SON agak ke bawah lagi, hampir mirip. Dan DJF paling bawah. Tapi ini pemanasannya tidak terlalu intensif ya. Padahal kalau tidak terlalu lebar, tapi sebenarnya panasnya panas sekali loh. Kadang-kadang ini lihat skalanya 38. Sedangkan ini ada 32. Yang paling merah di sini hanya 32. Di sini yang paling merah itu 38. 32-nya itu di sini. Agak merah ini 30, sekitar 32. Jadi sayang skalanya tidak sama sehingga kesannya sepertinya JJA itu tidak panas, padahal ini panas sekali. Bahkan kadang-kadang sampai mencapai 50 derajat panasnya kalau musim panas di lintang utara. Ini kondisi rata-rata. Jadi hanya sekitar 30-an. Itu tadi di daratan, lalu ini di lautan. Kalau di lautan tidak sebesar itu. Coba perhatikan skalanya ini 32, 32, 30, 30. Jadi tidak terlalu besar. Dan
pergeserannya tidak terlalu nyata, meskipun ada perbedaan. Ini kalau DJF di selatan, kalau JJA ini di utara, ada perbedaan sih. Ada pergerakan, tapi tidak sebesar di daratan. Bentar. Bentar, saya stop share dulu. Saya mau men-share whiteboard. Ingin menggambarkan gambaran kasar dari suhu udara. Antar lintang dan antar permukaan. Ini misalnya ekuator. Lalu ini saya bagi dua. Oh maaf, bukan ekuator. Ini BBU dan BBS saja ya. Ini BBU. BBS. Lalu katakan ini daratan. Di sini lautan. Sama, ini daratan, lautan. Daratan BBU, lautan BBU. Daratan BBS, lautan BBS. Coba kita lihat pada bulan Januari. Kita bandingkan antara yang panas dan yang agak dingin, agak panas, agak dingin, dan sangat dingin. Coba. Tadi ingat panas jenis ya. Panas jenis antara air dan tanah. Sekarang bulan Januari. Saya mau menggambarkan panas dengan positif. Paling panas dengan positif 3, agak panas dengan positif 1, paling dingin dengan negatif 3, agak dingin dengan negatif 1. Di mana saya menggambarkan positif 3? Mana yang panas di sini? Yang paling panas di antara 4 kuadran ini. Paling panas bulan Januari di kuadran 3. Kuadran 3. Ini ya? Iya, Ibu. Ya. Ini bisa juga dugat kali ini adalah iso anomali. Anomali suhunya positif 3. Negatif 3 di mana? Kuadran paling dingin. Kuadran 2. Benar? Yang lautan bukan, Bu? Nah, tadi belum dibahas ya. Nah, tadi belum dibahas ya. Bagaimana lautan? Bagaimana daratan? Oke. Sekarang gini. Lautan pada siang hari menerima energi yang hampir sama dengan daratan, katakan gitu ya. Hampir sama. Lalu lautan itu bisa menyimpan panas sangat banyak karena kapasitasnya besar. Ditambah lagi karena dia transparan. Jadi energi matahari bisa menembus ke kedalaman yang jauh ke dalam dibandingkan dengan tanah. Kalau tanah hanya permukaan. Apa yang terjadi? Mana yang lebih cepat panas? Daratan atau lautan? Lautan. Pada saat menerima radiasi. Daratan. Tadi kalau diberi energi sebesar 4.200 di atas lautan, maka naikkan suhunya 1 derajat. Di atas daratan naik suhunya berapa tadi? 4,5. Jadi mana yang panas duluan? Daratan. Daratan. Daratan panas duluan. Lautan tidak begitu panas. Nah, terus sekarang kalau malam hari, daratan dia punya simpanan energi enggak? Banyak atau sedikit? Sedikit, Ibu. Sedikit, sehingga dia cepat menjadi dingin. Bagaimana dengan lautan simpanannya? Banyak. Banyak.
Ya, lautan simpanannya banyak. Dan sama, terjadi konveksi. Jadi kalau permukaan lautan itu sudah dingin, maka air dingin itu akan turun, digantikan oleh air yang hangat dari bawah. Terus begitu. Sehingga permukaan lautan itu lebih hangat dibandingkan daratan pada malam hari. Paham ya di situ ya? Sama ini musim dingin dan musim panas. Januari musim panasnya di mana? Bulan bumi selatan atau bulan bumi utara? Selatan. Selatan. Berarti daratannya plus. Lautannya bagaimana? Hangat atau dingin? Hangat. Hangat. Jadi ini +1. Kalau ini lautannya dingin atau agak dingin atau agak panas atau gimana? Ini -1. Jadi dingin di utara karena bulan Januari karena mataharinya di selatan. Tapi paling dingin di daratan, lautan dingin tapi tidak sedingin daratan. Di belahan bumi selatan, daratannya panas. Lautannya panas tapi tidak sepanas di daratan. Jadi ini kira-kira perbandingannya. Harusnya saya gambar 4 ya. Plusnya 4 sama 1. Paham ya ini ya? Jadi ini menggambarkan suhu dan juga menggambarkan anomali suhu. Anomali suhu kan suhu aktual dikurangi dengan suhu rata-rata jangka panjang. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan tekanan. Yang suhunya tinggi, tekanannya rendah. Yang suhunya rendah, tekanannya tinggi. Jadi nanti ada hubungannya dengan pusat-pusat tekanan dan ada hubungannya dengan angin. Oke, paham ya? Saya stop share. Kalau belum paham, tanya. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti saya stop share. Anggap sudah paham. Oke, stop share. Loh, kok hilang? Sekarang tadi terlewat inversi. Inversi adalah profil suhu malam hari. Paham ya kenapa begitu ya? Karena permukaan itu memancarkan energi besar sehingga dingin. Di atas pancarannya tidak sebesar di permukaan. Sehingga di permukaan dingin, di atas tidak terlalu dingin. Terjadilah inversi. Tapi inversi itu jarang terjadi di laut. Kenapa? Karena laut itu selalu permukaannya hangat. Karena yang dingin turun, tenggelam, yang hangat naik. Sehingga permukaannya itu hampir selalu hangat. Sehingga inversi jarang terjadi. Sekarang bagaimana kalau wilayah subtropika yang merupakan wilayah benua, di tengah benua dan di pinggir benua yang pinggirnya berupa lautan. Bagaimana kalau musim panas? Mana yang lebih panas? Di tengah benua atau di pantai dekat lautan? Di lintang yang sama. Mana lebih panas? Pada musim panas. Ayo. Di tengah benua bukan? Iya betul, di tengah benua. Di tengah benua itu kalau musim panas jauh lebih panas daripada di pantai. Kalau di pantai tidak terlalu panas. Pada musim panas. Pada musim dingin, yang paling dingin ya di tengah benua. Di pantai tidak terlalu dingin. Jangan bandingkan dengan pulau-pulau kecil di Indonesia. Beda ya, pulau kecil di Indonesia itu bisa dikatakan semuanya berpantai. Meskipun di tengah Jawa, meskipun ada perbedaan jarak dari pantai, tapi relatif tidak berbeda dibandingkan dengan misalnya daratan Australia, apalagi dengan Eurasia, itu kan lebar luas sekali, sehingga pengaruh lautan itu terasa sekali, jelas.
Oke, selanjutnya adalah peta isoterm rata-rata bulan Januari. Ini isoterm rata-rata pada bulan Januari dari tahun 82 sampai tahun 2019 dirata-ratakan pada bulan Januari. Ini yang terjadi, kita baca dulu. Pada latitude yang sama antara BBU dan BBS, isoterm lebih tinggi berada di BBS. Jelas ya, Januari matahari ada di selatan sehingga di BBS lebih panas dibandingkan BBU. Bandingkan aja misalnya lintang 40. Lintang 40 masih ada yang kuning. Kalau lintang 40 di sini sudah hijau, ada yang malah ada yang ungu pekat gitu. Contoh di BBS isoterm 25 derajat Celcius. Mana 25? Ini BBS 25 derajat Celcius. Terdapat di lintang hingga 35 derajat Celcius. 35 derajat lintang selatan. Sedangkan di BBU 25 itu hanya sampai ke 15 lintang utara. Kebalik ya? Ini harusnya lintang utara ya? Ini sana ya? Ini salah lintang ketik, Ibu. kebalik ya? Iya, Bu. Ini lintang selatan, ini lintang utara. Saya rubah sekalian aja supaya enggak. Bisa enggak saya rubah? Cancel. Kok sharingnya stop ya tadinya ya? Kok stop share ya? Maaf, tanggung. Perasaan udah dikoreksi, ternyata masih salah juga. Yang kedua, di BBU daratan lebih dingin daripada lautan. Ini ada batas-batas daratan. Daratan lebih dingin. Mana contohnya ya? Di sini. Di sini daratannya warnanya kuning, di sini masih agak merah, gitu ya. Daratan lebih dingin. Di BBS kebalikan, daratannya lebih hangat daripada di lautan pada lintang yang sama. Oke, itu Januari. Sedangkan balikannya pada bulan Juli. Pada bulan Juli kondisinya terbalik. Berbalikan dengan tadi. Oke, benar ya. Lanjut saja. Sekarang temporal. Suhu diurnal dan harian. Diurnal dan harian. Rata-rata harian kalau diurnal siang malam gitu ya. Wilayah tropika, fluktuasi suhu udara rata-rata relatif konstan sepanjang tahun. Jadi suhu rata-rata setahun itu kan dilihat dari rata-rata harian ya. Sehari hari tanggal 1 Januari, 2 Januari terus sampai 31 Desember dirata-ratakan. Itu rata-rata sepanjang tahun. Atau misalnya Januari adalah rata-rata bulan Januari, Februari rata-rata bulan Februari dan seterusnya. Nanti kita lihat gambarnya. Kalau fluktuasi suhu diurnal adalah variasi suhu antara siang dan malam. Relatif lebih tinggi dibandingkan dengan variasi harian, rata-rata hariannya maksudnya. Lebih jelasnya mungkin rata-rata musiman. Wilayah lintang tinggi, sebaliknya, kondisinya berkebalikan. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan penerimaan radiasi matahari menurut waktu dan tempat. Siang, malam, per musim, itu beda penerimaan radiasi antara daerah subtropik dengan daerah
tropika. Ini plot atau gambaran dari rata-rata suhu bulanan. Bulanan didapatkan dari harian pada bulan itu. Januari, Februari, sampai Desember. Di daerah tropik relatif tetap sama sepanjang tahun suhu udara rata-rata harian. Di Indramayu relatif konstan. Kita lihat di sini suhunya Januari 25,9, paling tinggi 26,3 pada bulan Mei. Bedanya hanya 26,3 dengan 25,8. Jadi bedanya hanya berapa? 0,5 derajat. 0,5 derajat. Jadi sedikit sekali. Bandingkan dengan yang di BBS. BBS itu di Buenos Aires. BBS matahari berada di sana pada bulan akhir tahun sampai awal tahun, sehingga pada akhir tahun sampai awal tahun suhunya tinggi. Dan suhunya rendah pada pertengahan tahun, Juni, Juli, Agustus. Berkebalikan dengan London yang terletak di belahan bumi utara, pada saat bulan Juni, Juli, Agustus suhunya tinggi, tapi akhir tahun, awal tahun suhunya rendah. Dan perbedaan antar musim tinggi sekali ya. Kalau di London itu antara 18 sampai 4, jadi berbeda 14 derajat. Kalau tropika tadi setengah derajat. Ini 14 derajat. Kalau di Buenos Aires ini antara 23,6 dengan 10,6. Berarti ada berapa? 12 ya. Oh, 3 derajat. 13 derajat. Kalau London 14 derajat, Buenos Aires 13 derajat, Indramayu hanya 0, derajat. Ini perbedaan temporal secara temporal antar musim, antar bulan seperti ini. Jadi tropika hampir tidak ada perbedaan antar musim. Tapi di daerah tropika ini kok pada keluar masuk ya, makanya harus perlu admit. Kok nggak keluar, kemana ini? Ininya kemana? Ya, itu tadi kalau tropika hampir sama, beda dengan BBS dan BBU. Lalu lanjutannya ini harian, diurnal. Diurnal di tropika. Di sini contohnya di Purwakarta. Anda tahu Purwakarta? Purwakarta itu Jawa Barat, dekat Subang, dekat pantai utara, sampai ke dekat Bandung, Purwakarta. Bandingkan tadi suhu musimannya yang relatif tetap bedanya hanya setengah derajat. Ini pada saat suhu minimum ini sekitar 22, 23, 22, sekian. Suhu maksimumnya sampai 36. Jadi bedanya ada 14 derajat. Jadi suhu siang dan malam pada musim kemarau yang terik, yang kering gitu, perbedaannya bisa besar sekali seperti ini. Siang malam bisa sampai 14 derajat. Sedangkan musimannya hanya setengah derajat. Jadi suhu siang malam ini banyak menentukan perkembangan tanaman, hama penyakit, dan makhluk hidup yang lain dibandingkan dengan musiman tadi, karena musimannya tidak berbeda banyak. Kalau dilihat dari suhu ya, bukan hujan dan radiasi, tapi dari suhu. Nah, coba kita lihat suhu maksimum dan radiasi maksimum. Radiasi maksimum itu terjadi sekitar antara pukul 10 sampai pukul 12 ya. Sebenarnya 12 puncaknya, tapi karena ada pengaruh atmosfer, jadi maksimumnya itu di sekitar jam 11 lebih. Ada pengaruh keawanan dan sebagainya. Di sini biasanya sudah banyak awan, sehingga sudah mulai turun. Tetapi
suhu maksimumnya itu tidak terjadi pada saat radiasi maksimum, tapi ada jeda waktu, kira-kira 1-2 jam sampai 3 jam. Baru terjadi suhu maksimum. Suhu maksimum terjadi setelah radiasi maksimum, yaitu periode sebelum suhu periode sebelum suhu maksimum, incoming radiation lebih besar daripada outgoing. Sebelum suhu maksimum, incoming-nya lebih besar daripada outgoing. Pada suhu maksimum, incoming sama dengan outgoing. Setelah suhu turun dari suhu maksimum, outgoing-nya lebih besar daripada incoming-nya. Radiasi maksimum sekitar pukul 12, pemanasan masih terus berlangsung, ada proses konduksi, konveksi, evaporasi, sehingga baru terjadi suhu maksimum itu pukul 14 sampai 15. Jadi ada jeda waktu karena ada proses tadi. Oke. Setelah suhu maksimum tercapai, maka incoming lebih kecil daripada outgoing. Suhu akan terus turun sampai suhu minimum sekitar pukul 4. Padahal matahari itu bersinar kira-kira pukul 6. Tapi pukul 4 ini sudah mulai ada radiasi baur. Sehingga suhu sudah mulai agak bertambah. Jadi kalau digambarkan antara incoming radiation, lalu outgoing radiation, dan suhu maksimum itu ada di sini, di mana incoming dan outgoing-nya sama. Itulah terjadi suhu maksimum. Setelah lebih besar outgoing, maka suhu maksimumnya akan terus turun. Ini gambarannya sebenarnya hampir sama. Kapan sunrise, kapan sunset, bagaimana energi rate-nya, bagaimana temperatur rate-nya. Jadi incoming itu digambarkan dengan kuning, lalu kalau incoming lebih besar maka ada radiasi ada energi yang masuk ke bumi. Tapi kalau tidak ada incoming, maka yang terjadi adalah outgoing. Yang terjadi adalah permukaan meradiasikan energi. Makanya suhu rendah. Nah, bagaimana pola suhu harian mengikuti ini tadi? Pada saat sudah mulai ada matahari, suhunya akan meningkat. Terus sampai seimbang antara incoming dan outgoing. Lalu kalau lebih besar outgoing-nya, akan terjadi penurunan terus sampai terjadi ada radiasi masuk. Sebenarnya beberapa saat sebelum matahari terbit. Alat ukur suhu. Ada termometer manual dan termograf otomatis. Untuk termometer manual itu diletakkan di sangkar cuaca. Sangkar cuaca itu terbuat dari kayu yang dicat putih semuanya. Lalu ada kisi-kisi di semua bagiannya. Kalau yang bawah dia nggak ada kisi-kisi karena tempat untuk meletakkan. Tapi kiri, kanan, depan, belakang kisi-kisi semua. Kenapa dicat putih? Supaya memantulkan radiasi surya. Jadi tidak terjadi beban panas di dalam. Lalu kenapa banyak kisi-kisi? Supaya aliran udara tetap berjalan. Sehingga beban panas itu tetap terbawa oleh angin tadi. Sehingga di dalam sangkar cuaca di mana termometer itu diletakkan, kondisinya sama dengan di luar. Diharapkan kondisinya sama dengan di luar. Di dalam ini ada termometer bola kering, ada termometer bola basah, lalu ada termometer maksimum, ada termometer minimum. Di Indonesia, pengukuran sebenarnya bukan di Indonesia saja, tapi ini kesepakatan internasional. Ini pengamatan secara global lah ya, di semua wilayah. Itu adalah pukul 7.30 waktu setempat. Jadi pengamatan di Papua, di Jawa Timur, di Jawa Barat, Jawa Tengah beda-beda. Karena ini adalah waktu setempat.
7.30 waktu setempat, 13.30 waktu setempat, 17.30 waktu setempat, waktu matahari. Ada perhitungannya sebenarnya. Harusnya di Metobin diajarin nih menghitung waktu setempat. Jadi diukurnya 3 kali, pagi, siang, dan sore. Lalu ada termometer tanah. Termometer yang untuk mengukur suhu di kedalaman tanah tertentu. Tergantung kedalaman berapa, ada 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm. Contoh yang ini adalah termometer yang dibenamkan. Ada termometer yang pembacaannya tuh miring gini. Skalanya tuh miring. Jadi kalau yang miring itu tidak usah diangkat-angkat. Kalau yang lurus begini membacanya diangkat karena di sini ada skala-skalanya tuh ada di sini. Ditabung buret ini. Jadi ini harus diangkat sejajar mata baru dibaca. Suhunya berapa? Harus segera dimasukkan kembali. Tapi kalau yang skalanya miring, itu nggak usah diangkat-angkat, langsung dibaca di skalanya itu tadi. Hanya mata kita harus sejajar dengan skala yang ada di itu penggarisnya itu yang ada skalanya. Prinsip kerjanya sama. Kalau udara panas atau suhu tanah panas, maka kan sensornya ini biasanya dari air raksa atau etanol. Kalau kena panas maka dia akan mengembang menunjukkan skala yang lebih tinggi. Kalau dingin dia akan turun, akan memuai, kebalikannya memuai atau apa? Mengkerut gitu ya, sehingga menunjukkan skala yang lebih rendah. Mana yang harus dibaca dulu? Suhu bola kering atau suhu bola basah? Anda harus jawab. Mana yang dibaca terlebih dahulu kalau mengamati? Sayang Anda belum pengamatan ya, moga-moga semester depan. Oh, semester depan Anda belum. Baru yang semester, oh iya semester 4 ya. Semester 4 berarti Anda akan luring. Tapi tidak wajib untuk semuanya. Kalau masih keberatan boleh. Mana yang dibaca dulu? Termometer bola kering atau bola basah? Bola kering, Bu. Ya, bola kering. Kenapa? Kenapa bola kering? Karena mudah terpengaruh oleh suhu badan kita. Badan kita kan memancarkan energi sebesar E theta T pangkat 4. Dan badan kita suhunya 37 derajat Celcius. Udara jarang yang 37 derajat Celcius, kecuali di musim panas. Jadi bola kering itu sangat cepat dipengaruhi oleh suhu lingkungan, sehingga kalau kita ambil dari tanah atau dari Stephen Screen tadi, dari apa istilahnya, sangkar cuaca. Kalau di sangkar cuaca kita nggak usah ngambil, tapi langsung ditengok aja gitu ya, ditengok. Tapi kan badan kita mendekat supaya skalanya itu kelihatan. Karena badan kita mendekat berarti panas dari badan kita akan memancar ke termometer itu, sehingga harus segera diamati. Setelah itu baru termometer bola basah, baru maksimum dan minimum. Kalau maksimum minimum mungkin maksimumnya dulu dibaca, baru minimumnya, karena maksimum akan terpengaruh oleh suhu kita. Mungkin maksimumnya tidak sebesar suhu badan kita, jadi akan terpengaruh juga. Konversi suhu tidak usah kita bahas lagi, Anda sudah paham, di SMA sudah ada. Lalu menghitung rata-rata suhu harian, itu bisa diukur dengan 3 cara, yaitu kalau dari termometer sangkar, itu sama suhu harian sama dengan 2 kali pengamatan pagi ditambah siang ditambah sore dibagi 4. Kalau dari pengamatan maksimum minimum, suhu maksimum tambah suhu minimum dibagi 2. Tapi kalau dari termograf yang pengamatannya bisa dilakukan setiap saat, maka
data bias itu bisa dibaca pada jam 0, jam 1, jam 2, sampai jam 23. Dijumlahkan bagi 24. Kira-kira sama nggak ini hasilnya? Nggak akan sama, pasti ada perbedaan. Tapi perbedaannya sedikit bisa diabaikan. Makanya menulis suhu itu tidak usah sampai 2 angka di belakang koma. 1 angka di belakang koma saja sudah sangat detail, sudah termasuk sangat detail. Jadi ini menghasilkan nilai yang berbeda tapi bisa dianggap sama. Sekarang ada istilah rataan suhu harian. Didefinisikan sebagai rataan suhu dalam sehari. Rataan suhu harian, rataan suhu dalam sehari. Kalau kisaran itu maksimum dikurangi minimum. Kalau kisaran harian berarti suhu maksimum siang hari dikurangi malam hari. Atau kalau kisaran musiman berarti maksimum pada musim panas dikurangi dengan minimum pada musim dingin. Kalau rataan suhu tahunan diperoleh dengan menjumlahkan rataan suhu harian selama 1 tahun. Kemudian dibagi dengan jumlah hari dalam 1 tahun tersebut. Rataan suhu bulanan, itu ada rataan bulan Januari, Februari, Maret, itu rataan suhu bulanan namanya. Diperoleh dengan menjumlahkan rataan suhu harian selama sebulan, dibagi dengan jumlah hari dalam sebulan. Kalau kisaran tahunan tadi rata-rata tertinggi dalam setahun dikurangi dengan rata-rata terendah dalam setahun. Anomali suhu, yang disebut anomali adalah selisih antara data suhu aktual selisih antara suhu aktual dikurangi dengan rataan jangka panjangnya. Itu anomali. Nah, biasanya kalau menggambarkan temperatur global itu anomali yang digambarkan. Anomali suhunya. Kalau bicara mengenai perubahan iklim, perubahan namanya juga perubahan, maka yang dibahas adalah anomali. Ini contoh dari penggambaran anomali suhu global yang terus meningkat. Sampai tahun 2000 berapa ini? Nggak ingat datanya. Dan diperkirakan dengan skenario A1B, suhu permukaan itu akan seperti ini. Ini makin panas. Contoh kejadian terkait suhu udara. Contohnya gelombang ekstrim di India tahun 2015. Selama bulan Mei itu matahari di utara ya, suhu dapat mencapai 104 derajat Fahrenheit atau 40 derajat Celcius. Ini adalah kondisi normal. 40 derajat Celcius itu kondisi normal musim panas. Tapi pada tahun 2015, suhunya di atas normal, sampai 47,6 derajat Celcius. Ini gelombang panas ekstrim. Menewaskan sedikitnya 2.300 orang di India. Sebagian besar kematian terjadi di Andhra Pradesh dan Telangana. Ini isotermnya. Dan isu populer adalah urban heat island. Sebenarnya tadi ada isu juga yang terlewat, yaitu ada lapisan tercampur. Oleh proses konveksi, maka udara yang panas, yang terpanasi oleh permukaan itu akan bergerak naik. Udara bergerak naik, kemudian yang di atas yang dingin bergerak turun. Sehingga terjadi lapisan tercampur. Nah, lapisan tercampur itu seberapa tingginya? Maaf, sebelum sampai tingginya, lapisan tercampur itu artinya berarti baik massa maupun energi, maupun momentum itu akan tercampur di situ. Jadi energinya juga akan tercampur. Lalu polutan juga akan terbawa naik, tercampur di lapisan tercampur. Makin tinggi suhu permukaan, maka lapisan tercampur itu akan makin tinggi. Makin rendah permukaan, maka lapisan tercampur akan makin rendah. Jadi kalau siang hari,
polutan itu terbawa sampai ke ketinggian yang tinggi dan di atas kecepatan angin relatif tinggi karena tidak ada halangan. Jadi polusi akan diencerkan dan disebar kemana-mana. Tapi kalau malam hari tidak ada matahari, maka polutan itu akan mengendap, akan diturunkan, atau pencampurannya tidak setinggi pada siang hari. Jadi kalau ada pabrik membuang limbah udara pada malam hari, maka limbahnya itu akan berputar-putar di situ saja. Kalau ada di situ ada pemukiman ya bahaya sekali. Berarti hanya ada di situ, tidak terencerkan. Itu lapisan tercampur. Ada hubungannya juga dengan urban heat island. Urban heat island itu kondisi di mana suhu udara di tengah kota itu paling tinggi, suhunya tinggi terus. Lalu makin keluar, makin rendah, dan paling rendah adalah di rural, di daerah pedesaan. Jadi berbahagialah Anda yang tinggal di pedesaan. Suhunya masih nyaman dibandingkan dengan di tengah kota. Kenapa di tengah kota bisa tinggi banget? Radiasi matahari masuk, dipantulkan ke sana kemari, diserap ke sana kemari, suhunya tinggi. Apalagi permukaannya adalah permukaan yang kedap air. Jadi Rn-nya diubah menjadi H, Le-nya sedikit. Makanya panas. Tapi kalau di rural, permukaannya ini masih berupa permukaan yang relatif tidak beraspal, ya, tidak kedap air, sehingga air itu meresap ke dalam tanah dan ada vegetasi. Sehingga kalau ada radiasi, maka tidak cepat memanaskan permukaan karena tadi kapasitas panasnya lebih besar. Karena ada air, ada vegetasi di situ. Bagaimana malam hari? Malam hari terjadi inversi. Jadi ketinggian pencampurannya turun. Kalau di rural, inversinya hampir sampai ke permukaan tanah. Jadi polutannya diendapkan di dalam tanah. Tetapi kalau di kota, inversinya itu masih di atas bangunan-bangunan tinggi ini. Sehingga polutan itu justru mengendap di sini, bukan mengendap, tapi bercampur di sini. Karena inversinya tidak nol tadi. Jadi itu bahaya dari kota yang menjadi urban heat island, menjadi pulau panas, menjadi dust dome, cungkup debu, menjadi cungkup debu. Itulah kota. Jadi kota itu tidak cocok, tidak sesuai untuk pemukiman, tapi cocoknya untuk komersial saja. Itu isu terkait dengan suhu. Saya rasa bahannya sudah semua. Cuma tadi mungkin ada terlewat sedikit. Tadi sudah ada pertanyaan sebenarnya saya. Kalau tanah mengandung air dan tanah kering, dari rumus Rn sama dengan H plus Le. Kalau mengandung air bagaimana? Mana lebih besar, H atau Le? Saya stop share supaya lihat Anda ya. Ayo bangun. Kok malah hilang? Oke. Tadi pertanyaannya, kalau permukaan itu mengandung air dan permukaan yang kering, mana lebih besar H dan Le-nya? Anda belum dibagi ini ya, kelompok ya. Harusnya dibagi kelompok, ada 14 kelompok, nanti setiap kelompok dia mempunyai tugas untuk memberi komentar atau bertanya atau presentasi pada minggu yang sesuai dengan nomor kelompoknya.
Nanti setelah UTS harus begitu, supaya Anda lebih aktif. Tadi coba pertanyaan saya, kalau permukaan, tadi Anda sudah minta jadi co-host, tapi ada yang mau admit, oh sudah. Jadi ada permukaan, ada tanah yang mengandung air dan yang kering. Bagaimana? Mana lebih besar? Bagaimana sifat Rn-nya tadi? Coba ya. Coba Meldiana Huta Barat. Melda? Iya, Bu. Ya, tolong Anda bisa buka kamera? Bisa, Bu. Sebentar ya, Bu. Ya. Sambil tidur enggak? Enggak kok. Oh, enggak. Pengen lihat wajahmu yang cantik gitu loh. Mana Melda? Meldiana ya? Oh, ini dia Melda. Meldiana. Panggilannya apa? Meldi atau Melda? Meldi, Bu. Meldi ya. Oke. So, Meldi di mana ini? Di Pematang Siantar, Bu. Sumatera Utara. Di Pematang Siantar. Masih di sana ya? Belum ke Bogor ya? Belum. Sudah pernah ke Bogor belum? Belum, Bu. Oh, belum pernah ke Bogor. Moga-moga semester depan ke Bogor ya. Oke. Tadi, kalau suatu lahan mengandung air dengan air yang cukup banyak, bagaimana sifat Rn tadi? Rn sama dengan H plus Le. Mana komponen Rn yang lebih besar? Komponen Rn dalam hal ini adalah H dan Le, kan? H dan Le. Rn sama dengan H plus Le. Jadi komponen Rn adalah H plus Le. Nah, kalau ketersediaan air cukup, mana lebih besar, H atau Le? Mungkin hanya, Bu. Le itu panas laten, H itu sensible heat. Jadi kalau air cukup, mana yang banyak? Panas laten lah, Le yang besar. Jadi kalau air cukup banyak, itu Le yang besar, hanya kecil. Sehingga pemanasan permukaan tidak terlalu besar dibandingkan dengan kalau permukaan itu kering. Kalau permukaan kering, hanya yang besar. Maka permukaan lebih cepat panas pada saat menerima radiasi. Oke, saya remove pin ya. Jadi kalau kita sedang menanam, bertanam, masih berkecambah, maka tanahnya itu sebaiknya disiram terus, selalu dijaga dalam kapasitas lapang. Kenapa? Karena supaya Le yang banyak hanya ditekan. Panas terasanya ditekan. Jadi cekaman panas pada tanaman yang masih bayi tadi akan berkurang kalau kita siram terus, kalau kita jaga kelembabannya. Tapi kalau kita biarkan kering, maka malamnya akan dingin, siangnya akan panas sekali, dan biasanya kecambah nggak tahan untuk itu. Itu ya, Melda, Meldi. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Sekarang apa hubungannya dengan lapisan tercampur dengan ketinggian troposfer? Ketinggian atau ketebalan troposfer. Oh, baterai saya habis. Sebentar.
Sudah dengar saya? Sudah, Ibu. Oke, tadi pertanyaan saya apa ya? Oh, apa hubungannya lapisan tercampur dengan ketebalan troposfer tadi? Di tropika, troposfer itu sampai 16 kilo ketinggian. Kalau di kutub hanya 12 kilo. Ini ada hubungannya dengan lapisan tercampur. Karena di tropika permukaannya panas, sehingga udara itu bergerak naik secara konvektif, terjadi konveksi sampai ke ketinggian yang jauh lebih tinggi, lapisan tercampurnya lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang lintangnya lebih tinggi. Atau apalagi kutub yang lintangnya sangat tinggi. Pertanyaan saya ulang tadi sudah saya jelaskan. Di atas lautan terjadi inversi enggak? Ayo, siapa berani menjawab? Jarang terjadi, Bu. Kenapa tadi? Karena di laut itu permukaannya cenderung selalu hangat. Iya, betul. Siva pinter. Oke, Siva. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup kelas. Saya belum makan siang, jadi lapar. Tadi ditembak Pak Yon. Belum siap-siap. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri kelas ini. Terima kasih.